Halo semua, Bang Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikoper orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan? Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film terupdate kesukaan kalian. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film psikopat teranyar berjudul bercerita tentang pemotretan maksa sekelompok ciwi-ciwi haredang saat melakukan kegiatan mereka di kawasan gurun yang sudah banyak menelan korban. Kira-kira ada apa ya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek udah layak, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana sebuah gurun pada tahun 70-an yang punya julukan Death Valley atau Lembah Kematian. Sesuai namanya, gurun yang berada di California ini katanya sudah banyak menelan korban, mulai dari tersesat, kepanasan, kehausan, bahkan banyak yang dikabarkan menghilang secara misterius. Dan inilah kemudian kita melihat nasib apes pasangan lesbong Juni dan Raquel ketika mobil mereka malah mogok di tengah perjalanan. Para model dari majalah Haredang and Style ini pun terlihat bingung karena selain ketinggalan rombongan, dari tadi tidak ada pengendara lewat yang bisa dimintai bantuan. Yeah, you do. Setelah beradu paruh, mereka kembali bersemangat di tengah kegalauan Raquel atas hubungan jadah mereka yang tidak direstui orang tuanya. Kemudian mereka sepakat untuk mencari bantuan, minimal maksimal ada orang yang mau mengantarkan mereka ke lokasi pemotretan. It's so early. Imagine how. I still can't believe that's her real name. Constantly being judged by your looks. But okay. I think I see some cars up. Sampailah mereka di sebuah lokasi tambang yang terlihat sepi dan didominasi rongsokan besi. Lalu dengan setelan ubur-ubur, Julie mengajak untuk masuk ke dalam tambang. Kali aja ada orang yang bisa mereka mintai bantuan. Kondisi tambang membuat Raquel takut meskipun semua lampu terowongan masih menyala. Lalu saat menemukan senter, Johnny memaksa Raquel untuk segera masuk dan mengikutinya. June! June! Akibat kelamaan mikir, Raquel jadi ketinggalan Juni yang kini entah berada di mana. Raquel makin takut dong, apalagi si Juni tidak menjawab panggilannya. Penemuan cungcat milik Juni membuat Raquel sadar jika ini adalah kode jadah dari Juni. Pantesan si Juni begitu berani, ternyata ia ingin adu celengan di tempat ini. Raquel auto panas dingin saat melihat Juni sudah standby sambil pamer tembolok kembar. Tapi baru juga pemanasan, tiba-tiba Juni merasa mendengar kedatangan seseorang. Did you hear that? Juni merasa yakin suara yang ia dengar adalah kedatangan para pekerja tambang. Lalu ia menyuruh Raquel untuk mengambilkan pakaiannya sebelum ada yang melihat tembolok kebanggaannya. Tell them the truth. What? Come on, they're right around the corner. Raquel heran karena tidak melihat siapapun di terowongan. Lalu tiba-tiba ia kaget saat mengetahui Juni sudah menghilang. Sosok bertopeng yang berbeda ternyata sudah berhasil menculik dan membuat Juni tak berdaya. Raquel pun bergegas kabur karena gak cukup berani untuk melakukan perlawanan. Raquel tidak menyangka lokasi tambang ini dihuni banyak sosok psikopeng atau psikopat bertopeng. Bahkan setelah melihat 4 psikopat, datanglah psikopeng terkuat bersenjatakan gergaji chainsaw atau kata orang Sunda mah senso. Kemudian kita beralih ke teman-temannya Raquel yang sudah berada jauh di depan. Dan setelah beberapa jam OTW sampai bawa dempak, mereka pun akhirnya tiba di lokasi pemotretan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Jordi si kameramen setelah menemukan selebaran tentang adanya spot pemotretan di kawasan Dead Valley. Momen ini pun dijadikan kesempatan oleh si paling batik bernama Adam yang ingin melihat gebetan manisnya berpose dan rangkenekan di depan kamera. Thank you for coming. Ketika semuanya sudah siap, Jody bertanya kenapa Juni dan Rockwell belum juga datang. Si Pirang katanya mana tahu. Bahkan saat ini Rockwell yang masih hidup sudah disekap di salah satu rumah yang berada di kota Savage atau kota kecil di sekitaran lokasi tambang. Rockwell makin bersemangat minta tolong saat mendengar keberadaan seseorang. Padahal orang tersebut adalah si Kopeng Lekong yang menjadi dalang penculikan Rockwell. Good morning. Rockwell heran dengan lelegeni pria botak yang pakai setelan ece-ece plus ngucapin selamat pagi padahal ini teh sudah asar. Lalu si botak meminta untuk jangan menanyakan Juni yang sebenarnya sudah meninggoy. Be so excited. I am. Sebagai ahli dempul dan makeup artis, si Pirang kagum akan kecantikan Roxy yang tak hanya memiliki rambut heboh tapi juga terpilih menjadi salah satu modelnya Jordi. Karena seperti yang mereka tahu, Jordi adalah kameramen handal meskipun kepribadiannya penuh kontroversi. Be a model. Dengan tutur kata yang anggun, si botak mengungkapkan kekagumannya kepada tubuh wanita. Dan karena alasan itulah ia menjadi siluman seperti ini. Lalu ia bertanya apakah dirinya cantik. Pretty. Jawab atuh. What? Yes, you're pretty. Ketika Rockwell terus manggil-manggil Juni, si botak akhirnya menunjukkan tembol kembar Juni yang telah ia ambil dan si botak pasangkan di tubuhnya. Alright. Si Pirang menawarkan diri untuk mencari Juni dan Rockwell khawatir mereka tersesat atau malah nyasar ke Somalia. Di saat itu pula Rockwell sedang berusaha mengambil kunci rantai mumpung si botak sedang boker. Pull it here? Sampailah mereka di kota Savage yang terlihat sepi dan seperti kota mati. Cuma mereka ragu apa mungkin Juni dan Rockwell berada di tempat ini. Si Pirang tidak sadar bahwa Rockwell yang berhasil kabur berada di salah satu bangunan di kota ini. Lalu ketika ia mengajak untuk kembali, pria bernama Charlie menyetel musik edan terlebih dulu. Charlie dan si Pirang jelas gak akan dengar teriakan Rockwell yang minta tolong. Tak lama kemudian datanglah si botak yang tidak akan membiarkan Rockwell kabur begitu saja. Mereka tidak habis pikir kok bisa-bisanya Juni dan Rockwell telat, padahal mereka sudah mau mulai pemotretan. Mereka pun bingung apalagi saat mendengar si Pirang gagal menemukan Rockwell yang menjadi model utama. Keadaan ini membuat Jody terpaksa menjadikan si ahli make up sebagai model dadakan. It could work. Black and white. Okay. Okay. By myself. Si botak memberitahu bahwa saudara-saudaranya ini selalu menyediakan onderdil wanita untuk ia pakai. Rockwell pun langsung kaget saat melihat jasad Juni yang sudah di-unboxing dan dipanen bagian kulitnya. You look fabulous. By the dawn there I fight gallantly through the
Setelah pemotretan usai, si pirang mengajak mereka pergi ke kota Savage karena menurutnya banyak spot estetik untuk berfoto dengan background rongsokan dan bangunan terbengkalai. Marketing dari si pirang membuat Jordi akhirnya tertarik hingga mereka pun sepakat pergi ke sana sekalian menunggu Raquel. I should get back. I'd hate to lose my job. Good. Setibanya di kota Savage, mereka disambut seorang ece-ece yang mengaku masih tinggal di lokasi bekas medan tempur pada Perang Dunia II ini. Seiring berjalannya waktu, kota ini pun penuh dengan kekerasan dan didominasi orang-orang barbar akibat jauhnya dari jangkauan hukum. Dan karena alasan-alasan itulah kota ini dinamakan kota Savage atau kota liar yang kejam dan brutal. Kemudian wanita yang biasa dipanggil si Mami ini mempersilahkan mereka jika mau foto-foto. Namun ia mengingatkan mereka agar jangan terlalu jauh ke layaban karena tidak semua tempat boleh mereka kunjungi. Besides off limits. Will do. Well, we're here. Stop. She was nice. Sebelum melakukan pemotretan, mereka berpencar hunting lokasi yang cocok, terutama yang ada ekstra kerongsok-kerongsokannya. Lalu ketika Jody menemukan bangkai pesawat jadul, Adam dan yang lain penasaran untuk mengecek bus SD Impress yang sepertinya sudah lama nggak jugruk di tempat ini. Ew. It's bigger than my apartment. It's a good thing this is a wide lens. Gets me going every time. Di tengah asiknya foto-foto, Ray katanya kebelet ngompol. Lalu mereka mencari WC sekalian nyari tempat yang lebih rongsok lagi. I never figured you for the shy type. You're just really gonna make me say it. I see cocks every day. Meskipun terdengar merdu, suara kerebe knalpot Ray membuat Jordi muak. Di saat itu pula, Adam dan Charlie akan kembali ke mobil mereka untuk mengambil minuman. You ladies gonna be okay? He's just a good friend. Setelah melepaskan tekanan di perut, Ray menemukan sebuah lubang jadah lengkap dengan lentik jemari yang ia kira adalah tangan perempuan. Lalu tanpa berlama-lama, Ray mengeluarkan belalai bengkoknya untuk merasakan fitur unik di WC ini. That's different. Ray akhirnya meninggoy kehabisan darah oleh salah satu psikopeng penghuni kota Savage. Di sisi lain, si rambut heboh sedang curhat akan perasaannya kepada Mas Adam yang begitu ia sayangi. Did I interrupt something? Mumpung Adam sudah datang, Roxy gercep mengajaknya jalan-jalan. Lalu daripada manyun sendiri, si Atel Pirang akan mencari Charlie. That chick's grazing for a glaze. I could go for a dope. Jordi yang memakai setelan hordeng mulai bete karena Ray terlalu lama di dalam WC. Namun tanpa ia sadari, salah satu sosok psikopeng sedang anteng mengintainya. Lanjut, Jordi pun masuk ke sebuah bangunan yang memiliki ruangan basement dan tentunya membuat ia penasaran. Holy shit. Someone else is just hooking up right. Hey. Dikira berhala, ternyata ini adalah si Mami yang memberitahu bahwa si Pirang sedang mencari Charlie. Lalu ia menyuruh Charlie untuk menemuinya sebelum wanita itu masuk ke tempat yang salah. Be a shame for something to happen to her. Hello? Jordi langsung panik saat pintu basement tiba-tiba tertutup. Tak lama kemudian ia melihat seseorang yang tak lain adalah sosok psikopat bertopeng. Sorry, No offense, of course. Salah satu psikopeng begitu marah mengetahui ada penyusup, bahkan sempat memfotonya. Terlihat ia pun terus mencari Jordi yang sebenarnya ngumpet di bawah tumpukan bantal.
Jordi akhirnya meninggoy setelah dikelitiki Senso oleh psikopat yang berbeda. Di waktu yang sama, Charlie masih sibuk mencari si Pirang setelah mendapatkan kabar aneh dari si Mami. Perasaan Charlie mendadak gak karuan saat menemukan topi milik si Pirang. Lalu ia masuk ke dalam gudang berharap menemukan si Pirang di tempat ini. Si Pirang mengaku telah ditangkap dan disekap oleh sosok bertopeng. Tapi ketika Charlie mengajaknya pergi, wanita ini menolak dan memaksa agar tetap berada di sini. Charlie menyuruh si Pirang untuk segera melakukan perlawanan. Namun ia tidak sadar bahwa wanita ini adalah bagian dari komplotan psikopat. Akhirnya mereka menemukan lokasi yang pas untuk saling mengungkapkan perasaan. Obrolan mereka pun Roxy awali dengan pertanyaan, kenapa Mas Adam tidak pernah mengungkapkan cinta jika memang Lope kepadanya? It's just, I intimidate you? well, Meskipun Adam susah ngomong seperti orang yang keberatan kumis, Roxy tahu pujaannya ini cuma malu mengungkapkan cinta. Lalu ketika ancang-ancang mau adu paruh, mereka malah melihat kedatangan si Kopeng Senso. Adam langsung gak bergerak setelah tulang punggungnya dibatak sampai somplak. Tapi untungnya psikopat Senso tidak tahu keberadaan Roxy yang berada di bawah kasur. Is he dead? Roxy akhirnya tahu bahwa si Pirang adalah dalang dari semua petaka ini, termasuk bela-belain membuat selebaran yang membuat Jordi tertarik ke kawasan gurun. Lalu ketika si Pirang menganggap keadaan sepi, ia minta disodok belalai bengkok psikopat seperti biasanya. Ia pun meminta agar perselingkuhan mereka tetap terjaga kerahasiaannya, terutama dari kakaknya psikopat Senso yang merupakan pacarnya si Pirang. Makes me so wet. Roxy cuma bisa terdiam sambil mendengar jeritan jadah si Pirang yang sedang aduk songkol tepat di atasnya. Bahkan ketika Adam sadar, ia cuma bisa menahan sakit akibat baut ranjang yang nyocol di dadanya. That's a good boy. Setelah sesi nyelup usai, pasangan kontroversi itu pun pada pergi. Kemudian Roxy gercep membawa Mas Adam pergi sebelum ketahuan. Yeah, Carter, something around here. I'm not leaving you. Roxy gak kuasa melihat penderitaan Adam yang lumpuh total. Hingga ia pun buru-buru pergi untuk mencari pertolongan. Excuse me, please. Hello, sir. Dengan watadosnya, si Pirang mengajak Roxy sembunyi dan merencanakan kabur dengan menggunakan mobil Charlie. Di saat itu pula Roxy mencari cara untuk menggampar si Pirang sang makelar psikopat. Tangkurak si Pirang terbilang kuat hingga ia pun masih tangguh untuk membalas hantaman dari Roxy. Lalu dengan kunci yang didapat, Roxy bergegas kabur dan lanjut mencari bantuan. Tapi sayang, kunci mobil yang asli sebenarnya masih ada pada si Pirang. Why are you doing this? I treated you like a...
Raquel kini ditempatkan di kamar khusus dengan ditemani si Mami yang berharap Raquel bisa tinggal bersamanya. Meskipun si Mami terkesan aneh lahir dan batin, wanita ini menceritakan banyaknya kegagalan dalam hidup, tapi bisa membuatnya strong seperti ini. Kalimat-kalimat si Mami cukup ampuh mencuci otak Raquel yang bisa dibilang penuh dengan kegagalan juga, mulai dari hubungan keluarga, asmara, karir, dan keuangan. Sejenak Raquel pun merasa nyaman bisa meluapkan unek-unek yang selama ini ia pendam. You're still alive. Si Mami menyuruh Raquel untuk bersyukur karena sampai saat ini Raquel masih selamat. Lalu ia berkata bahwa teman-teman Raquel sudah meninggoy oleh para psikopat yang merupakan anak-anaknya. What? But you see it. But you keep going. Berbeda dengan Raquel yang dikurung di tempat yang nyaman, Roxy terlihat merana saat dikurung di kandang ayam. Ditambah lagi ia dijaga sosok si Kopeng yang berbeda, yang jarang ngomong tapi sekalinya ngomong tentang cinta. Lalu sambil pamerin wajah, psikopat yang biasa dipanggil Phoenix ini menceritakan sosok si Pirang yang sudah 2 tahun menjadi belahan jiwanya. Roxy menceritakan peradu songkolan si Pirang dengan psikopat Senso. Hingga dengan mudahnya Phoenix tersulut emosi dan sudah tidak sabar untuk menghabisi adiknya. Racial stereotypes. Well, she wasn't your girl about... And it's a big one. Roxy gercep mengambil kunci kandang ketika Phoenix dan adiknya baku hantam. Tapi tiba-tiba ia kaget saat kepala Phoenix terjatuh ke hadapannya. Tibalah saatnya si Mami akan menggelar upacara pengangkatan anggota keluarga baru. Lalu dengan setelan burung bangkek dan alunan musik ceringe, si Mami memanggil para anak angkatnya untuk segera berkumpul dan membawa tawanan mereka. Where's Phoenix? He dead? Yes. Setelah mendengar kematian Phoenix, si Mami memberitahu bahwa semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang penuh dengan kegagalan dalam menjalani hidup. Dan di kota Savage inilah mereka mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika melampiaskan amarah. Seperti tradisi kota ini yang dari dulu penuh dengan kekerasan, si Mami pun ingin menjaga tradisi barbar kota ini dengan merekrut orang-orang untuk menciptakan dunia baru yang sesuai keinginannya. And what's to come? Will you join our family? Roxy menolak bergabung sekalipun ia banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ia pun tidak sudi menjadi orang-orang barbar seperti si Mami yang banyak tingkah padahal sudah tuir. So, Zeus. Kesal karena malah diceramahin Roxy, si Mami sengaja memperlihatkan Raquel yang sudah menjadi bagian dari keluarganya. Isn't that right? Yes, Mama Birdie. Kemudian Raquel bertanya apakah Roxy mau ikut bergabung dengan keluarga si Mami. You don't have to do that, but I want to. Antara senang dan syok, Raquel merasa lega telah melakukan apa yang si Mami perintahkan. Sementara keluarga-keluargaan si Mami menyambut baik aksi Raquel yang secara resmi telah menjadi sosok psikopat. I love you, Mama. Tibalah waktunya Raquel meningkatkan kepsikopatannya untuk mengunboxing dan nyacak Roxy yang sebenarnya masih hidup. Cuma di sesi yang satu ini Raquel terlihat gugup untuk menuruti kemauan si Mami. Tengkorak psikopat langsung rampung oleh sabetan golok yang berada di sisi Roxy. Lalu Raquel meminta maaf karena apa yang telah ia lakukan, semata-mata agar ia selamat dari kelakuan si Mami. You just chose wrong. Please don't kill me. Setelah menghabisi Raquel, Roxy sudah masa bodoh akan kedatangan si Pirang yang ingin membunuhnya. Terlebih Roxy sudah kehabisan banyak darah dan sudah gak mampu untuk kabur. Jadi ia memilih pasrah jika memang akan meninggoy, yang penting di samping orang yang begitu ia sayangi.
Beberapa hari kemudian, Adam yang lumpuh total menjadi satu-satunya orang yang bergabung menjadi keluarga si Mami. Sementara Roxy berakhir menjadi aksesoris si botak. Seperti biasa, kelakuan psikopat yang kita saksikan berawal dari masa lalu orang-orang yang penuh dengan kekecewaan. Dan di kota terpencil inilah mereka berkumpul dan mendapatkan kenyamanan meskipun menjalani hidup dengan penuh kekerasan. Sementara nasib apes dirasakan oleh Adam, karena cuma dialah orang yang terpaksa bergabung dengan klan si Mami akibat ketidakberdayaannya. Segitu saja untuk klip dan review film membagongkan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when